Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Tutors Master. Pada video kali ini kita akan membahas soal terkait dengan SKD CPNS TIU ya, untuk tes intelijensi umum mencakup soal tentang perbandingan. Jadi sebagai tahap awal bahwa dalam konsep perbandingan di matematika itu ada dua macam perbandingan, ada perbandingan senilai dan perbandingan berbalik angka. Kita akan bahas beberapa contoh soal terkait perbandingan senilai dan perbandingan berbalik angka. Bagaimana penerapannya, bagaimana contohnya. Oke, silakan ikuti dengan seksama video yang akan kita bahas pada video kali ini. Sebelum mulai, saya meminta teman-teman yang belum subscribe channel kita di Tutors Master, silakan di subscribe dulu sebagai bentuk dukungan ke kita dalam menciptakan video-video pembelajaran untuk persiapan teman-teman tes CPNS nantinya. Oke, kita bahas soal nomor 1. Soalnya seperti ini. Jika menggali sumur selama 7 hari itu dibutuhkan 4 penggali. Ya, jadi waktunya 7 hari itu membutuhkan 4 orang penggali. Pertanyaannya begini, berapa penggali yang diperlukan untuk menggali sumur dalam waktu setengah hari? Analisis, ini senilai atau berbalik angka. Logikanya begini, kalau semakin sedikit waktu yang disiapkan untuk menyelesaikan pekerjaan, maka pekerja yang dibutuhkan pasti makin banyak ya. Karena kalau makin banyak ngerjain makin cepat selesai. Maka ini masuk ke perbandingan berbalik angka. Semakin banyak pekerjanya waktunya makin singkat. Semakin sedikit pekerjanya waktunya makin lama. Bagaimana persamaan untuk perbandingan berbalik angka? A1 dibagi dengan A2 sama dengan B2 dibagi B1. Terus bagaimana dong rumusnya kalau perbandingan senilai? Tinggal tukar posisi aja. A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Ini untuk persamaan perbandingan senilai ya. Masukin angkanya. Anggap A itu adalah variabel waktu. Waktu pertama berapa ya? Waktu pertama itu 7. Maka kita masukin di sini. 7. Waktu kedua berapa? Setengah ya, 1/2. Sama dengan B2. B itu adalah jumlah pekerja. Ini kita mau hitung ya. Berapa pekerjanya pada keadaan kedua. Maka di sini kita tuliskan B2 per B1 adalah pekerja pada keadaan pertama. B1 ya 4. Maka ini secara sistematis ya. Duanya bisa ke atas. Maka 2 kali 7 itu 14 per 1 sama dengan B2 per 4 ya. Atau kali silang B2 kali 1 adalah B2. 14 kali 4 ya. 14 kali 4 ya. 6 ya. 4 kali 4 kan 16. Oh, 6 pertama jawabannya. Simpan 1. 4 kali 1 4 tambah 1 5. Jawabannya adalah 56. Sangat gampang dan sangat easy ya. Lanjut ke soal nomor 2. Intinya dapat soal perbandingan, kita analisis dulu apakah ini senilai atau berbalik angka. Kita lanjut soal nomor 2 coy. Oke, lanjut ke soal nomor 2 ya. Makin tinggi soalnya makin gampang jawabannya. Oke. Soalnya seperti ini. Sebuah mobil menempuh perjalanan 15 km dengan bensin 1 liter ketika melaju dengan kecepatan 50 km per jam. Oke. Jika mobil tersebut berkecepatan 60, maka jarak yang ditempuh adalah 80%-nya. Oh begini, ini kan sama kayak realita dalam kehidupan ya. Pernah mungkin teman-teman mengendarai motor atau mobil, semakin dipercepat mobilnya itu terasa bahwa bensinnya mungkin makin cepat ya, makin cepat habis. Ini mungkin sama dengan kenyataan yang ada. Pertanyaannya begini, berapa bensin yang diperlukan untuk menempuh jarak 120 km dengan kecepatan 60 km per jam. Oke, kita buat dulu analoginya begini. Ini kecepatan ya. Kecepatannya 50 ya. Bensinnya 1 liter
ya, itu menempuh perjalanan jaraknya 15 km. Ya. Nah, ini kecepatan, saya hapus dulu. Nah, 15 km. Sorry, 50 ya. Hapus dulu. Nah, 50. Kecepatan kedua adalah 60. Bensinnya sama-sama 1 liter, tapi yang ditempuh itu cuma 80%-nya. Oh, kita hitung dulu. 80% dari 15 berapa? 80% kan itu 80 per 100 dikali 15 ya. Masing-masing kita bisa bagi 20. Ini sisa 4. Ini 5 ya. Coret 5-nya dengan 5, sisa 3. 3 kali 4. Oh, saat kecepatannya 60, jaraknya cuman 12 km. Nah, coba lihat. Pertanyaannya adalah jarak tempuh yang diinginkan 120. Ini kali berapanya? Ini kali ini mana tadi? 1 liter bensin ya. 1 liter bensin itu menempuh 1 liter bensin menempuh 12 km ya. Maka coba lihat, kita udah bisa pakai logika seperti ini. Tentu saja ketika 120 ini kali berapa? Kali 10 ya. Maka kalau bensinnya 1 liter, dia butuh jarak 12. Kalau 120 berapa ya? 10 liter. Sama-sama dikali 10 ya. Maka jawabannya adalah bravo ya untuk soal nomor 2. Next, nomor 3. Nomor 3 ya, soalnya agak panjang. Seperti ini. Seorang petani dengan cara manual itu pakai tangan lah mungkin ya, dapat menggarap sawah seluas 600 meter persegi selama 6 jam. Oh, kita bisa tulis dulu di awal, kalau manual ya, manual itu dia membutuhkan waktu 6 jam ya untuk menggarap seluas 600 meter persegi. Jika ya, soalnya begini, jika menggunakan traktor, waktu yang dibutuhkan cuma 3 jam saja. Oh, kita buat lagi pakai alat nih, traktor ya. Itu dia cuma butuh 3 jam untuk luas lahan yang sama 600 meter persegi. Lanjut. Soalnya seperti ini. Pada suatu saat setelah menggunakan traktor selama 1 jam 30 menit. 1 jam 30 menit itu sama dengan 1 jam setengah ya. Traktor tersebut rusak dan petani harus menyelesaikan secara manual menggunakan cangkul. Berapa waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut? Oke. Pada kenyataannya, kita tulis kenyataan ya. Kenyataan. Pada kenyataannya dia pakai traktor itu cuman 1,5 jam, 1,5 jam. Artinya ini kan setengahnya dari waktu total ya, setengah dari waktu total. Artinya lahan yang selesai juga itu adalah 300 meter persegi. Ini yang selesai. Sisanya berapa ya? Kalau 600 luasnya, sisanya adalah 300 juga. Ini untuk manual ya. Manual. Sorry, hapus dulu. Ini yang manual ya. Tadi coba lihat. Kalau manual itu tadi 6 jam itu 600 meter. Maka kalau 300 berapa? Ya setengahnya dong. Karena makin sedikit yang mau dikerjain. Maka waktunya untuk sisanya setengah dari totalnya. Tadi kan 6 jam untuk totalnya. Sisa setengah nih. Jadi sisa 3 jam. Maka jawabannya adalah alfa ya. Lanjut soal nomor 4. Oke, nomor 4 soalnya seperti ini. Apabila pekerjaan diselesaikan 64 orang dalam waktu setengah hari, berapa orang yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan selama 4 hari? Ini sama dengan soal nomor 1 ya. Ini konsep perbandingan berbalik angka dalam konsep pekerjaan proyek ya, jembatan, jalan ya.
Logikanya kan begini, semakin banyak tukang bekerja, makin cepat selesai, makin sedikit waktunya, makin sedikit tukang yang ngerjain, makin lama selesai ya. Walaupun kadang makin banyak juga, makin banyak cerita, makin lama selesai. Nah, soalnya seperti ini. Maka ini rumus perbandingan berbalik angka ya. Tadi apa berbalik angka? A1 per A2 sama dengan B2 dibagi B1 ya. Ini B2. Kita anggap A itu adalah jumlah orangnya. A1 jumlah orang pada keadaan pertama, 64 ya. 64 dibagi. Kita menghitung A2-nya ya, jumlah orang pada keadaan kedua. Ini A2. Sorry. Ini A2 sama dengan B2 waktu kedua berapa? 4 ya. Ini 4. 4 dibagi waktu keadaan pertama berapa? Setengah ya. Maka ini dapat dituliskan 64 dibagi A2 sama dengan, ini duanya bisa ke atas ya. 2 kali 4, 8 per 1 ya. Nah, ini kali silang ya. A2 kali 8, 8 A2. Nah, 4 kali 1 ya 64 ya. Ini coba dulu tadi. Maka sisa A2 itu 64 dibagi 8 sama dengan 8. Jawabannya adalah alfa ya. Lanjut soal nomor 5. Nanti soal nomor 5 itu teman-teman aja yang ngerjain ya. Nanti jawabannya boleh ditulis di kolom komentar. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Oke, sesuai dengan pembahasan sebelumnya, untuk nomor 5, boleh teman-teman latihan aja di rumah. Kira-kira apa jawabannya? Apabila ada kekeliruan dalam soal, boleh tulis di kolom komentar sebagai wadah dalam diskusi kita soal-soal yang kita bahas pada video kali ini. Apabila nomor 1 sampai 4 juga ada perbedaan pendapat, boleh teman-teman tulis jawabannya di kolom komentar dan beserta alasan yang logis, yang mungkin teman-teman mungkin juga yang lain ada beda pendapat dengan pembahasan saya ya. Mungkin cukup pembahasan kita pada video kali ini. Saya tunggu jawaban teman-teman di nomor 5. Apa jawabannya ya. Semoga teman-teman yang mau tes tahun ini itu bisa lulus di formasi yang diinginkan ya, dan bisa lulus sampai tahap paling terakhir lah, sampai pemberkasan bahkan. Oke, mungkin sekian pembahasan pada video kali ini. Semoga ada manfaatnya. Saya akhiri ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.